Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazima Biananisun, NPM 1921020400, kelas F, semester 4, Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sifat dan karakteristik hukum Islam yang diberikan oleh Bapak Hervin Yogi Pradikta, MHI. Materi yang pertama, sempurna. Sempurna artinya utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum Islam atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobar permasalahannya. Kecuali hal-hal yang bersifat langgeng, Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan setiap saat juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Materi selanjutnya, elastis. Sifat dan karakteristik hukum Islam yang kedua yakni elastis. Mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur dan luwes. Keelastisannya mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani, baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadi hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna berijtihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan. Selanjutnya, universal. Universal atau alami berarti umum berlaku sesemua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Ini berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri yang berbunyi, dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Al-Saba ayat 28. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad bukanlah dikhususkan untuk Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Selanjutnya, dinamis. Dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban, yang membatasi kemerdekaannya sehingga manusia memerhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati. Karena Islam mengedepankan pembicaraan kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam adalah yang pertama meniadakan kepicikan dan kedua menyedikitkan tugas.
3. Mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur. Yang keempat, memerhatikan kemaslahatan manusia. Yang kelima, mewujudkan keadilan yang merata. Yang selanjutnya, sistematis. Syariat Islam bersifat sistematis, artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaga saling berhubungan satu dengan lainnya. Perintah sholat di Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Dengan demikian pula dengan lembaganya pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadilan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi penzina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagai dan ditinggalkan sebagian lainnya. Selanjutnya, hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Al-Sayyidi menyatakan bahwa ta'abudi adalah suatu di mana tujuan hukum dalam melembangkan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya atau hawa, agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela atau ikhtiaran, sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah atau ihditararan, secara terpaksa, sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuannya utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, yakni beriman kepadanya dan segala konsekuensinya. Berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni, artinya maka ide atau konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dikhairu makulah al-ma'anah atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Contohnya, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah. Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu, berucaplah Umar, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciummu, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Bersifat ta'akuli. Kedua ini ta'akuli berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar, ma'akula al-manah atau nasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudarat terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena ada kemudaratan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.